Kalau lu lagi males nge-YouTube sekarang atau lu lagi bosen banget, lu perlu nonton video ini. Karena kali ini gua akan share 5 alasan kenapa lu mesti terus continue nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton. Oke guys, kali ini gue pengen cerita ya kan, kenapa gue itu tetap konsisten nge-YouTube selama kurang lebih mungkin udah 6-7 tahun sekarang ya. 6-7 tahun gue tetap nge-YouTube ya kan. Meskipun kadang-kadang views-nya juga nggak terlalu banyak. Apalagi sekarang lu pada tahu ya kan, YouTube itu kan sekarang mengalami revolusi views ya kan. Dulu itu bisa cepet dapat 100.000 views, sekarang itu mungkin bisa dapat puluhan ribu views, 100.000 views itu udah ciamik banget. Dan ada beberapa juga sih yang masih tetap dapat jutaan views. Tapi again sekarang yang namanya views itu sangat scarce banget karena kita berkompet dengan YouTube Shorts. Jadi views itu banyak kerebut juga sama YouTube Shorts. But anyway, gue tetap ngerasa yang namanya bikin YouTube itu adalah sebuah hal yang perlu kita lakukan, ya kan? Gak peduli lu di usia berapa, profesi lu apa. Menurut gue bikin YouTube itu worth it. Dan menurut gue ini penting banget, terutama buat kalian yang sekarang mungkin lagi kehilangan semangat, ya kan? Dan kayak, aduh gimana ya, kok susah banget Pak saya bikin konten, katanya mau jadi konten kreator, katanya mau terkenal, dapat duit banyak, kok begini ya? Nah ini mungkin bisa jadi motivasinya lu. Dan biar bikin lu tambah termotivasi lagi, gue pengen bagi-bagi hadiah nih buat satu orang, khusus buat satu orang aja ya, yang serius pengen belajar YouTube bareng dengan gue. Kalau pengen, langsung aja dikasih like sekarang ya. Soalnya kalau video ini nanti bisa dapat 500 likes, gue akan bagi-bagi satu tiket ke webinar gue, YouTube Content Revolution yang gue adakan 1 bulan 1 kali. Nah, nanti di webinar ini selama 3 jam penuh, gue akan share insights dan tips gimana caranya gue ngembangin YouTube gue mulai dari 0 sampai dengan 100.000 subscribers pertama. Dan kayaknya kalau zaman sekarang 100.000 subscribers mestinya cepet dah, beneran. Banyak banget yang dapat ya. Jadi harapan gue adalah lu bisa dapat juga 100.000 subscribers dalam waktu cepat. Nah, cara ikutannya gimana? Simple banget ya. Yang pertama kasih like dulu, kemudian join aja WA komunitas gue di sini. Dan kemudian next komen ya, langsung komen di video ini. Kira-kira video ini 7 hari ke depan bisa dapat berapa views. Nanti kalau viewsnya yang paling deket dengan jawaban aslinya, itu bakalan menang. Jadi pasti ada yang menang guys. Dan nanti pemenangnya akan gue umumkan di WA komunitas YouTube-nya gue ya. Oke? Alright, langsung aja sekarang belajar jadi content creator sukses bareng dengan gue, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, jadi ceritanya tuh dulu gue masih kerja 9 to 5 ya guys ya. Gue sama kayak kalian ya kan. Mungkin kalian ada yang pekerja, ada yang ibu rumah tangga, pensiunan, gue nggak tahu ya. Tapi kalau lu orang yang kerja 9 to 5, berarti lu mirip kayak gue. Karena gue dulu kerja dulu ke kantor ya kan, ada juga kerja di rumah. Tapi intinya ya kerja lah ya. Dan hidup gue jujur agak boring waktu itu. Dan kebetulan gue ketemu dengan teman baru. Nah ini bro ya, namanya Edwin ya kan. Dia tuh yang ngebuka pintu tentang YouTube buat gue ya. Dan dari Edwin ini gue kenal dengan Pak Chandra Putra Negara dari SB30 ya. Dan SB30 ini menurut gue waktu itu adalah sebuah channel yang super sukses. Karena kenapa? 600.000 subscribers. Bayangin ya, itu tahun 2017 atau 2018. Udah 600.000 subscribers. Wow, bagi gue itu kayak impossible gitu ya. Karena susah menurut gua. Lo masih bayangin ya, tahun itu guys ya, kita masih pakai HP itu masih 3G lo guys. Oke, masih 3G ya kan. Yang namanya OVO belum ada, yang namanya TikTok belum ada, yang namanya Gojek belum ada, Shopee belum ada. Bayangin, semuanya tuh belum ada guys. Kita masih pakai BlackBerry bahkan ya. Tapi Pak Chandra SB30 udah dapat 600.000 subscribers. Jadi bagi gua, wah, udah kayak dewa banget ya. Nah, di situ gue belajar ya guys ya, bahwa yang namanya bikin YouTube itu memang bukan hanya sekadar kepengen doang, mau doang ya, tapi juga determinasi ya. Kepengen itu dengan ngerjain itu dua hal yang berbeda guys. Ketika gue kenal dengan Pak Chandra dan timnya, dengan Edwin juga ya kan, gue diajak untuk bikin YouTube. Nah ketika gue bikin YouTube di situ gue baru realize ya kan, wah ternyata bikinnya itu bukan hanya karena semata-mata pengen terkenal atau dapat banyak duit doang. Ada motivasi lain di balik itu yang bikin YouTube lu bisa sukses. Nah makanya hari ini gue pengen share 5 motivasi ini kepada lu. Semoga lu juga bisa belajar biar lu nggak putus asa dan semangat lagi bisa bikin YouTube-nya. Mau? Oke, langsung aja ke pertama ya. Oke, alasan yang pertama kenapa lu mesti nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton ya kan, adalah skill up. Ya, skill up ini maksudnya apa ya? Jadi pada saat kita bikin YouTube ini kan nggak sekadar bikin ya guys, nggak sekadar cuma ngoceh doang. Lu perlu riset, ya kan? Lu perlu bikin materinya. Jadi perlu usaha guys, bener gak? Ya kan? Ataupun juga lu misalnya main game misalnya, oh saya main game nggak usah apa, kita main game nge-live aja kayak gitu. Ya bisa juga, tapi kan tetap usaha bikin jago main gamenya. Bisa paham di sini ya? Jadi lu perlu skill up ya. Dan ini menurut gua salah satu yang membuat orang itu makin lama makin maju ya. Kalau dulu main gamenya cupu-cupu ya kan, lama-lama sejalan dengan itu makin lama makin jago. Kalau lu misalnya dulu ngejelasinnya, misalnya gua ngejelasin satu topik nih ya, dulu gua ngejelasin tentang bisnis online. Dulu tuh masih cupu lah ya, maksudnya masih sekadar sekadar ngomongannya tuh kayak luas banget. Tapi sekarang guys ya, kalau ngomongin itu, lu kasih gue satu kalimat aja, gue bisa ngomong panjang lebar. Nah, dan pengalaman gue juga makin lama makin bertambah guys. Jadi menurut gue,
Ketika lu bikin sebuah konten ya, lu actually skill up. Jadi bayangin aja kalau misalnya lu bikin 100 konten atau 1000 konten ya. Berarti setiap konten itu kalau bisa dapet 0,1% aja penambahan skill di dalam dirimu, artinya sekarang udah berapa persen coba? Oke? Bisa paham ya guys ya? Nah itu yang membuat gue termotivasi untuk bikin terus. Nah alasan selanjutnya kenapa lu mesti tetap nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton adalah karena lu akan ngomongin hal yang sama terus-menerus dan lu riset tentang itu. Jadi apa yang terjadi adalah mau nggak mau lu bakal jadi orang yang ahli di bidang tersebut. Bisa paham ya? Jadi kalau misalnya ngomongin kuliner, ya kan? Tadinya mungkin masak cuma 1-2 biji. Tapi karena tiap hari lu perlu bikin konten, lu kan perlu riset tentang makanan baru, teknik masak baru, atau bikin sesuatu resep yang baru. Bisa paham? Atau cari resep yang populer. Nah lama-lama gue yakin lah, udah 100 konten, lu pasti jadi ahli di bidang itu. Dan ini akan terverifikasi dengan orang-orang yang ngeliat konten-konten lu, ya kan? Dan mereka akan ngelihat bahwa lu tuh memang ahli di bidang tersebut ya. Dan biasanya sih lu kalau dipanggil sebagai speaker atau pembicara atau ngisi acara ya kan, lu akan dipanggil berdasarkan keahlian lu di bidang itu, which is ya sesuai dengan konten YouTube lu. Makanya gua sangat tidak menyarankan buat teman-teman yang bikin konten YouTube itu gado-gado ya kan. Pembahasannya itu terlalu luas kemana-mana ya kan. Ada yang travel, ada yang makan, ada yang olahraga, ada yang kuliner dan lain sebagainya ya kan. Jangan nyampur ya guys ya. Coba kalau bisa satu hal aja. Kalau masak kayak masak aja, travel aja ya kan. Main game aja, terserah ya kan. Tapi intinya lu mesti ngebahas satu hal terus-menerus. Karena dengan hal itulah ya kan setiap konten itu kayak batu bata ya guys ya. Yang akan ngebentuk bangunan ini. Which is siapa? Personal branding lu di YouTube. Ya, dan ini kalau udah jadi guys, bener-bener keren. Karena yang dapat benefitnya nanti kalau udah terbentuk personal branding ini adalah lu sendiri guys. Oke, alasan selanjutnya kenapa lu mesti tetap nge-YouTube meskipun nggak ada yang nonton adalah ketika lu sudah skill up dan kemudian menjadi ahli di niche yang kamu kuasain tadi, ini menjadi sebuah kayak apa ya, investasi jangka panjang. Yes, investasi jangka panjang. Semua konten lu itu secupu apapun ya kan begitu lu sudah rilis itu kayak investasi jangka panjang. Karena kenapa? Setiap konten, let's just say nonton 100 views, 200 views, 300 views, 1000 views, 100.000 views, 1 juta views, 2 juta views. Itu sama kayak sales yang bagi-bagiin brosur. Paham ya guys ya? Bagiin brosur apa Pak? Ya bagian brosur mengenai diri lu, ya kan, mengenai konten-konten lu. Kalau misalnya lu ngomongin sebagai gamers ya kan, ya of course akan bagi-bagi brosur tentang lu sebagai orang yang ahli main game ini. Gue ngeliat itu kayak semua video itu seperti sales yang kita lahirkan. Dilahirkan. Ya, intinya gitu guys ya. Jadi bayangin ini satu views itu satu brosur. Jadi dia akan mempromosikan dirimu tanpa batas waktu. Video gue yang dari 8 tahun lalu sampai hari ini masih ada yang nge-like, masih ada yang komen guys. Masih ada yang terima kasih sama gue. Bayangin ya, kok bisa? Ya itu. Makanya gue bilang, semua video yang kamu hasilkan itu akan menjadi investasi jangka panjang. Untuk apa? Untuk bangun personal brandingmu. Nah nanti semua konten itu bagikan sebuah batu bata ya guys ya, yang terus ngebangun terus dan kemudian ada lagi nanti ada orang lain juga yang bikin konten mengenai lu. Nah lu akan pelan-pelan jadi legend di bagian itu guys. So itu yang menurut gua kenapa worth it ya kan untuk kamu bikin konten, tetap bikin konten meskipun sekarang yang nonton cuma 100-200. Hey, 100-200 orang di dunia nyata itu banyak guys. Jadi jangan meremehkan itu ya. Oke, jadi saran gua coba tetap semangat terus bikin karena ini semuanya mempromosikan personal branding lu, diri lu sendiri. Why not? Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh ya, ini gak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Alasan selanjutnya kenapa lo mesti tetap nge-YouTube meskipun gak ada yang nonton adalah YouTube ini adalah sebuah sarana yang ngebantu lo keluar dari comfort zone. Ya, jadi lu bisa berkembang guys ya sebagai seorang sebagai seorang manusia. Kalau menurut gue ya kan. Dan bagi gue sendiri gue ngerasanya seperti itu. Jadi karena gue mesti bikin konten, gue maksa diri gue guys ya. Seperti kayak lu jadi member gym gitu ya. Udah males nih.
Tangan udah sakit, udah gini, sampai di situ disuruh-suruh sama pelatihnya. Tapi lu maksa. Keluar dari comfort zone-nya lu. Dan hasilnya apa? Yes, otot lu kebentuk guys, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan badan lu mulai bagus, ya kan, otot lu kebentuk. Sama seperti konten ya guys ya. Lu maksa diri lu untuk bikin konten terus. Pokoknya mau nggak mau lu bikin. Nah, pelan-pelan guys ya. Karena lu keluar dari comfort zone-nya lu akan bertumbuh. Ya, bertumbuh terus. Dan menurut gue ini salah satu cara yang oke banget sih ya. Untuk bikin diri lu itu terus berkembang. Makanya gue bilang worth it banget untuk menjadi seorang content creator. Nggak peduli latar belakang lu apa. Nah, alasan selanjutnya lu mesti tetap nge-YouTube meskipun gak ada yang nonton adalah lu akan meninggalkan legacy. Ya, legacy itu apa ya guys ya? Semacam kayak warisan, oke? Warisan digital. Di mana muka lu, video lu ya kan, who you are as a person ya kan, itu terekam di dunia digital. Dan itu tidak bisa dihapus guys. Masa apa nggak bisa dihapus? Ya nggak bisa dihapus. Lihat aja videonya si Jared ya yang pertama kali ya, yang I'm at the zoo. Itu sampai sekarang guys. Mungkin orangnya udah berubah, mungkin sekarang tambah gemuk, apa tambah cakep, kita nggak tahu ya kan. Tapi orang akan ingat si Jared terpaku ya kan di otaknya dia seperti itu. Menurut gue itu salah satu yang menarik sih ya. Karena namanya manusia itu pengen meninggalkan sesuatu. Bener nggak ya kan? Kalau ada pepatah ngomong, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Nama. Dan namanya ini sekarang itu bisa ada di dunia digital guys. Jadi harapan gue adalah kalau kalian misalnya kepengen nama kalian tetap dikenang meskipun kalian nanti udah nggak ada, ya kan? Ya coba bikin YouTube. Menurut gua ini worth it ya kan? Supaya orang bisa inget muka lo kayak apa yang lo ngomongin, sumbangsi lo kepada dunia ini. Seperti kata Steve Jobs, make a dent in this world, ya kan? Nah itu bener-bener terjadi dalam hidup lo. Dan gue bisa dengan happy ngomong bahwa di dalam hidup gua jadi YouTuber dengan 1 juta subscribers sudah gua cek di bucket listnya gua. Nah gimana dengan lo? Pengen juga nggak?